Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan rasa syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini beliau masih memberikan kita begitu banyak nikmat, antara lain nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada setiap harinya. Marilah kita banyak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini anak-anak kami, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Ya, walaupun sampai saat ini kita harus tetap menjalani pembelajaran kita dengan sistem daring, karena bagaimanapun inilah yang harus kita ataupun yang bisa kita perbuat saat ini. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas judul besarnya, yaitu tentang cerita hikayat, yang mana video pembelajaran ini merupakan video pertama kita pada pembelajaran semester 2, yaitu tepatnya di kelas 10 dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang mana apa yang harus kita ketahui tentang cerita hikayat itu, pada pembelajaran pertama ini kita harus memahami pengertian, kemudian asal usul dan ciri-ciri dari cerita hikayat. Baik, kita lanjutkan anak-anak kami. Yang pertama di sini kita harus mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan ada dua yang menjadi kompetensi dasarnya. Yang pertama di sini mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat atau cerita rakyat, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Nah, inilah dia kompetensi dasar dari pembelajaran kita ini. Kemudian kita lanjutkan, apa tujuan pembelajaran kita mempelajari cerita hikayat? Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari cerita hikayat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang ada pada cerita hikayat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi struktur cerita hikayat. Kemudian, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita hikayat. Kemudian, siswa dapat menemukan unsur intrinsik dalam cerita hikayat. 5 poin ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, di sini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang cerita hikayat. Nah, yang mana cerita hikayat ini tentunya
ada nilai moral baik yang harus kita tiru di dalam cerita. Namun walaupun seperti itu, pastinya ada juga nilai moral buruk yang harusnya kita tidak tiru dalam cerita tersebut. Biasanya cerita hikayat ini yaitu cerita yang latarnya ada di sebuah istana ataupun di sebuah kerajaan. Nah, baik, namun sebelum kita memasuki cerita hikayat, kita perhatikan dulu kedudukan dari cerita hikayat itu di dalam suatu karya sastra. Nah, yang mana karya sastra itu biasanya terbagi atas 3 bagian. Ada drama, kemudian ada puisi, nah kemudian ada prosa. Nah, cerita hikayat itu masuk dia ke dalam jenis prosa. Bisa kita perhatikan di sini ada pembagian. Yang pertama ada prosa lama, yang kedua ada prosa baru. Yang mana di sini yang pertama prosa lama ada yang yang dinamakan dengan legenda. Legenda itu biasanya cerita asal usul suatu tempat. Misalkan dia ada asal usul Danau Toba, ini termasuk jenis cerita legenda. Kemudian di sini ada kita perhatikan fabel, yaitu cerita yang tokohnya ataupun pemerannya itu binatang dan ataupun hewan. Kemudian yang ketiga ada mitos. Nah, mitos biasanya cerita tentang makhluk gaib. Nah, kemudian dewa dewi. Nah, ini termasuk ya. Nah, inilah yang dinamakan cerita hikayat tersebut, dewa dewi, raja ataupun pangeran. Pokoknya dia termasuk cerita yang di ruang lingkupnya ada di sebuah istana. Kemudian ada sage, yaitu cerita tentang kepahlawanan. Nah, kalau dia itu prosa baru, di sini ada contohnya cerpen. Kemudian ada novel, drama, dan roman. Dan nantinya yang akan kita pelajari adalah cerita tentang hikayat, yaitu jenis dari prosa lama. Nah, di sini kita perhatikan hikayat secara etimologis, yaitu secara asal muasal kata. Hikayat itu dari mana sih kata-katanya? Kan seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, hikayat itu berasal dari bahasa Arab. Nah, ini jadi catatan kecil. Coba dicatatkan boleh. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka. Haka itu artinya apa? Yang berarti menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Nah, inilah dia asal muasal kata hikayat itu. Dia berasal dari kata haka, yaitu dari bahasa Arab. Kemudian artinya yaitu menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang yang lain. Nah, dalam hal ini hikayat juga dapat diartikan sebagai cerita, kisah, dan dongeng-dongeng. Nah, inilah dia pengertian hikayat secara asal muasal kata. Etimologis itu asal muasal kata. Kemudian, nah, dalam bahasa Melayu, hikayat dapat diartikan sebagai, nah, yang pertama, karangan yang kadar ceritanya bukan peristiwa yang benar-benar terjadi atau hasil rekaan. Nah, fiksi dia. Yang dimaksud dengan karangan yang bukan peristiwa yang benar-benar terjadi itu bersifat fiksi. Nah, atau tidak nyata. Biasanya itu hanya hasil rekaan. Kemudian, cerita itu merupakan cerita yang sudah kuno. Hikayat itu jenis cerita yang sangat lama ya. Bentuk cerita itu prosa ataupun tertulis ya, karangan tulis. Kemudian cerita yang pernah terjadi yaitu kenang-kenangan atau sejarah dan riwayat. Bisa juga hikayat itu berupa cerita yang pernah terjadi, yaitu kenang-kenangan atau sejarah dan riwayat. Nah, dalam bahasa Melayu inilah ya pengertian dari hikayat. Ada 4 pengertian. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kita perhatikan di sini seputar tentang hikayat. Hikayat
biasanya berisi kehidupan seputar istana. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya hikayat itu berisi kehidupan seputar istana. Nah, kisah cerita anak-anak raja, pertempuran antar negara, seorang pahlawan yang memiliki senjata sakti. Nah, hikayat sering disebut sebagai dongeng istana. Nah, kenapa demikian? Ya karena latar tempat yang ada pada hikayat itu biasanya di istana. Tokoh dalam cerita hikayat sudah dapat dipastikan, yaitu raja, permaisuri, putra, dan putri raja, juga kerabat para raja. Nah, itu dia. Jadi, kalau masalah tokoh, itu pada cerita hikayat, itu sudah dapat kita terka. Yang pastinya ya kalau bukan raja, permaisuri, pangeran, putra-putri raja, nah, ataupun kerabat-kerabat dari raja. Inilah dia yang dipastikan tokoh yang ada pada cerita hikayat. Cerita terjadi di negeri antah berantah, yaitu nggak tahu di mana letaknya. Yang penting di istana. Namun pastinya kita tidak bisa temukan di mana letaknya. Dan selalu berakhir dengan kemenangan tokoh yang selalu berpihak pada hal yang benar, ya. Itu dia biasanya cerita hikayat. Akhirnya itu merupakan kemenangan bagi tokoh yang baik ataupun yang ada di jalan yang benar. Selalu dimenangkan oleh tokoh yang bersifat protagonis. Itu dia seputar tentang hikayat. Kemudian, nah di sini ada ciri-ciri cerita hikayat. Apa saja yang menjadi ciri-ciri cerita hikayat? Itu bisa kita perhatikan. Pada poin yang pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh raja dan keluarganya. Nah, jadi jika ada cerita yang kita baca itu tokohnya seorang raja ataupun keluarga raja, nah, yang demikian itu merupakan salah satu ciri-ciri, bisa jadi itu merupakan cerita hikayat. Yang kedua, mempergunakan banyak kata arkais. Nah, maksudnya apa? Kata arkais itu kata-kata kuno. Contohnya hatta, syahdan, titah, menurut empunya cerita, konon, tersebutlah perkataan. Nah, ini merupakan kata-kata yang sering dipakai pada cerita hikayat. Misalkan kata hatta, yaitu maksudnya setelah itu, kemudian, nah, itu maksudnya. Kemudian kita lanjutkan. Nama pengarang biasanya tidak disebutkan, no name, ataupun sering disebut dengan anonim. Nah, nama pengarang tidak ada. Kemudian, tema yang paling dominan dalam hikayat adalah petualangan. Biasanya di akhir kisah, tokoh utamanya berhasil menjadi raja atau orang yang mulia, ataupun orang yang sukses. Sama saja. Itu dia biasanya akhir dari cerita hikayat, endingnya. Kemudian, penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih. Artinya apa? Tokoh yang baik diungkapkan selalu baik dari awal sampai dia akhir kisahnya. Dilengkapi pula dengan wajah dan tubuh yang sempurna. Nah, begitu pula sebaliknya, tokoh yang jahat selalu dia jahat dari awal cerita hingga akhir kisah. Kemudian dilengkapilah dia mungkin dengan wajah yang sangar atau tubuh yang kurang sempurna. Itu dia kalau dia masalah tentang penokohan pada cerita hikayat. Kemudian apa sih yang menjadi fungsi cerita hikayat? Yang pertama, kita perhatikan di sini, hikayat berfungsi untuk menjadi pembangkit semangat, menghibur, atau pelipur lara, dan juga sebagai salah satu rangkaian untuk meramaikan sebuah pesta. Nah, sebenarnya sangat banyak fungsi dari hikayat itu. Kenapa? Karena memang pada cerita hikayat tentunya pasti ada nilai moral baik. Nah, nilai moral baik itu kan menjadi sebuah didikan untuk kita nantinya. Kemudian, misalkan ada anak-anak kita nantinya, ataupun seorang ibu, seorang ayah, itu sangat cocok banyak membaca cerita hikayat. Untuk apa? Ya,
untuk menghibur anak-anaknya. Itu dia, agar nantinya anak-anak itu tidak salah didik untuk kedepannya. Karena perlu juga kita beberapa hal menceritakan cerita-cerita hikayat untuk anak-anak kita. Kemudian, nah mungkin pada kesempatan ini sekilas kita telah menceritakan ataupun mempelajari dan memahami apa itu hikayat, serta bagaimana kedudukannya dalam karya sastra dan apa saja yang menjadi dari ciri-ciri cerita hikayat. Nah, pada kesempatan ini kita cukup sekian mempelajari tentang ini. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya kembali kita lanjutkan pada minggu depan mungkin. Itu akan kita bahas mengenai struktur-struktur yang ada pada cerita hikayat, serta kita akan membaca beberapa cerita hikayat nantinya. Baik itu di sini saya perhatikan, saya memang buat di sini. Yang pertama di sini ini judul ceritanya Hikayat Putri Kuning ya. Kemudian sementara di sisi kanan ini Hikayat Indra Bangsawan. Tentunya kedua cerita ini sangat menarik untuk kita baca nantinya. Nah, apabila masih ada yang kurang jelas pada pembelajaran ini atau pemaparan dari Bapak, boleh kita tanyakan langsung ke Bapak, atau mungkin boleh ditanyakan pada kolom komentar YouTube kita nantinya di channel OSIS SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan. Namun dalam memberikan komentar selalu saya sarankan untuk memberikan komentar positif, karena bagaimanapun memberikan komentar positif itu nantinya bisa menjadi acuan ataupun referensi buat kami agar membuat video berikutnya semenarik mungkin. Nah, akhir kata, marilah kita selalu berusaha berlomba-lomba mencapai suatu kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.